Jika anda berusia di atas 60 tahun, mungkin anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar untuk menjaga kesihatan anda. Anda tidak merokok, anda berolahraga teratur, anda makan makanan sehat, dan anda rutin memeriksakan kesihatan ke dokter. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa ada satu kebiasaan manis yang bisa diam-diam meningkatkan risiko anda terkena stroke hanya dalam semalam? Tidak ada tanda-tanda, tidak ada rasa sakit sebelumnya. Anda pergi tidur dalam keadaan sehat, lalu keesokan paginya, Anda bangun dengan bicara yang pilu, keseimbangan yang hilang, atau bahkan separuh tubuh Anda tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Saya adalah Dr. Ditya Putra, seorang dokter spesialis saraf, dan selama bertahun-tahun saya sudah terlalu sering menyaksikan banyak pasien lansia yang terkena stroke mendadak. Mereka tidak pernah menduganya, tidak dari rokok, bukan dari junk food, bukan juga karena malas bergerak, tetapi dari sesuatu yang selama ini mereka percaya sehat, yaitu buah-buahan, ya, buah. Setiap hari, jutaan orang lanjut usia makan buah, karena percaya itu baik untuk jantung, otak, dan pencernaan mereka. Dan memang benar, banyak buah memang mendukung penuaan yang sehat. Tetapi ada juga beberapa buah tertentu yang jika dimakan pada waktu yang salah atau dalam jumlah yang berlebihan, justru bisa diam-diam menimbulkan bahaya. Buah-buahan ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah, membuat otak Anda kekurangan cairan, atau berinteraksi secara berbahaya dengan obat-obatan yang Anda konsumsi. Dan yang paling menakutkan adalah, hampir tidak ada orang yang memperingatkan Anda tentang risiko ini. Hari ini, saya akan mengajak Anda berjalan bersama saya untuk mengenali 9 jenis buah yang paling sering saya lihat menjadi pemicu stroke, gangguan ingatan, atau bahkan pendarahan di otak, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apakah kebiasaan sehat Anda selama ini justru bisa berbalik menyerang Anda? Jika iya, Anda perlu menyaksikan video ini sampai selesai. Saya janji, apa yang akan Anda dengar mungkin saja bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan sebelum kita mulai, jika Anda belum subscribe ke channel ini, saya sarankan Anda tekan tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang saya siapkan khusus untuk Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 agar saya tahu bagaimana cara membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Mari kita mulai dengan buah pertama, pisang. Pisang. Saya yakin Anda sudah sering mendengarnya sepanjang hidup Anda. Pisang dianggap cemilan sempurna, mudah dicerna, teksturnya lembut, tinggi kalori, dan bahkan sering dilabeli sebagai buah yang baik untuk jantung. Dan bagi orang dewasa yang berusia 30-an atau 40-an, hal itu mungkin benar. Tetapi setelah Anda melewati usia 60 tahun, semuanya berubah, khususnya cara kerja ginjal, pembuluh darah, dan jantung Anda dalam menangani lonjakan mineral seperti kalium. Izinkan saya menjelaskan ini dengan lebih jelas. Seiring bertambahnya usia, ginjal kita secara alami melambat. Mereka tidak lagi menyaring darah sefisien dulu. Apalagi jika Anda sudah memiliki kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti ACE inhibitor atau diuretik, yaitu obat yang sering kita kenal sebagai obat pembuang cairan atau water pill. Apa akibatnya? Kalium yang terkandung dalam jumlah besar di dalam pisang mulai menumpuk di dalam aliran darah Anda. Dan ketika kalium menumpuk terlalu banyak, apa yang terjadi? Jantung Anda mulai berdetak tidak teratur, pembuluh darah Anda menjadi lebih tegang, dan yang paling berbahaya, darah Anda mulai lebih mudah membentuk gumpalan. Gumpalan darah di otak, sekecil apapun ukurannya, bisa menghentikan aliran darah dalam hitungan detik. Itulah awal terjadinya stroke. Saya tidak akan pernah lupa seorang pasien saya, Pak Joko, 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Pak Joko adalah orang yang aktif, pikirannya tajam, dan sangat bangga dengan gaya hidup sehatnya. Setiap pagi,
Dia rutin memotong 2 buah pisang ke dalam bubur uatnya, kemudian meminum obat tekanan darah tinggi dengan segelas jus jeruk. Itu sudah menjadi rutinitasnya selama lebih dari 1 tahun. Namun suatu pagi, istrinya menemukan Pak Joko terjatuh di kamar mandi. Pak Joko tidak bisa menggerakkan sisi kiri tubuhnya. Bicaranya, belu dan wajahnya terlihat miring sebelah. Di rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan Pak Joko mengalami stroke kecil yang cukup mengganggu kemampuannya berbicara dan bergerak. Hasil laboratoriumnya menunjukkan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi hingga memengaruhi irama jantung dan memicu pembentukan gumpalan darah dalam semalam. Pak Joko sama sekali tidak pernah menyangka bahwa hanya 2 buah pisang sehari ditambah interaksi dengan obat tekanan darahnya telah membawa tubuhnya ke ambang bahaya. Inilah fakta yang jarang diberitahukan kepada para lansia. Anda sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak kalium, terutama tidak dari suplemen, tidak juga dari porsi besar buah, apalagi jika dikonsumsi sekaligus. 1 buah pisang ukuran besar saja bisa mengandung lebih dari 450 mg kalium. Bagi ginjal yang sudah tidak lagi bekerja secepat dulu, angka itu cukup untuk mengacaukan keseimbangan mineral tubuh Anda. Yang lebih berbahaya lagi, jika Anda memakan pisang di malam hari, saat peredaran darah melambat, tubuh mulai kehilangan cairan, dan obat-obatan masih aktif di dalam sistem Anda, maka Anda menciptakan kondisi yang disebut perfect storm, yaitu kombinasi arteri yang kaku, darah yang lebih kental, dan risiko gumpalan darah yang mungkin tidak pernah memberi Anda kesempatan kedua. Jadi apa yang sebaiknya Anda lakukan jika Anda berusia di atas 60 tahun? Terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat untuk jantung atau tekanan darah. Pertama, batasi konsumsi pisang hanya setengah buah per hari dan lebih baik dikonsumsi pada pagi hari. Kedua, selalu makan pisang bersama sumber protein seperti yogurt, telur rebus, atau kacang-kacangan. Protein akan memperlambat penyerapan kalium dan menjaga lonjakan kadar mineral dalam darah Anda tetap stabil. Ketiga, hindari smoothie pisang, banana bread, atau makan pisang sebagai camilan sebelum tidur. Dan yang paling penting, selalu bicarakan dengan dokter Anda tentang bagaimana makanan tinggi kalium seperti pisang dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Karena pada usia kita sekarang, apa yang dulu sehat untuk tubuh kita mungkin saja tidak lagi aman. Dan jika Anda merasa terkejut mendengar fakta ini tentang pisang, tunggu sampai Anda mendengar apa yang akan saya jelaskan tentang buah berikutnya. Ya, buah kecil yang manis yang sering kita makan begitu saja sebagai camilan, anggur. Karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya bisa jadi akan mengubah cara Anda ngemil selamanya. Jika Anda masih bersama saya dan merasa informasi ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar, karena selanjutnya kita akan masuk ke buah kedua yang juga diam-diam berbahaya bagi kesehatan otak dan pembuluh darah Anda. Mari kita lanjut ke buah yang kedua, anggur, manis, berair, segar. Siapa yang tidak suka anggur? Buah ini selalu muncul di piring buah saat arisan, di dalam sereal, atau disajikan setelah makan siang bersama keluarga. Rasanya begitu ringan, seolah tidak ada bahayanya. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, terutama yang memiliki masalah pembuluh darah atau kadar gula darah yang tidak stabil, anggur bisa menjadi pemicu stroke yang diam-diam. Banyak orang tidak menyadari bahwa anggur sebenarnya adalah bom gula dalam ukuran kecil. Setiap butir anggur mungkin terlihat sepele, tetapi beberapa genggam saja, apalagi varietas seedless atau yang sangat manis seperti yang sering dijual di supermarket Indonesia, bisa langsung melepas lonjakan glukosa dan fruktosa ke dalam aliran darah Anda. Masalahnya adalah, seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin lambat dalam mengelola gula darah. Respons insulin kita tidak secepat dulu. Pembuluh darah kita juga menjadi lebih rapuh. Dan ketika kadar gula darah melonjak dengan cepat, bukan hanya pankreas Anda yang stres, tetapi juga dinding-dinding pembuluh darah Anda, termasuk pembuluh halus yang memberi
dinding pembuluh darah Anda akan menjadi lebih kaku dan sempit. Lapisan dalam pembuluh darah bisa mengalami sobekan-sobekan mikroskopis, dan di sanalah gumpalan darah mulai terbentuk. Yang membuatnya berbahaya adalah Anda mungkin tidak akan merasakan gejala apapun hari itu atau minggu itu. Tapi malam demi malam, minggu demi minggu, proses ini terus terjadi. Hingga suatu hari, sebuah gumpalan darah cukup besar terbentuk dan menyumbat pembuluh darah di otak Anda. Izinkan saya berbagi kisah. Salah satu pasien saya, Ibu Dewi, 68 tahun, seorang pensiunan perawat dari Surabaya. Ibu Dewi selalu dikenal hidup sehat, tidak suka soda, tidak makan makanan instan, dan selalu memilih buah segar. Kebiasaannya setiap pagi menjelang siang adalah makan semangkuk penuh anggur merah sambil membaca koran atau menonton berita. Kadang tanpa sadar beliau bisa menghabiskan hampir 2 cangkir anggur sekaligus. Awalnya tidak ada masalah, hingga suatu hari ketika sedang menulis kartu ulang tahun untuk cucunya, Ibu Dewi merasa penglihatannya tiba-tiba kabur. Tangannya bergetar. Bahkan, beliau tidak bisa mengingat kata-kata sederhana seperti selamat ulang tahun. Putrinya panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ibu Dewi mengalami Transient Ischemic Attack, TIA, atau sering disebut sebagai stroke ringan. Sebuah kondisi di mana aliran darah ke otak sempat terhenti sementara. Hasil laboratorium menunjukkan lonjakan gula darah Ibu Dewi di tengah hari yang cukup tinggi. Bahkan kadar HbA1c-nya, yaitu penanda gula darah jangka panjang, sudah mulai merangkak ke arah pradiabetes. Sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak disadari Ibu Dewi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ditemukan tanda-tanda inflamasi ringan yang terus-menerus di pembuluh darah otaknya. Sesuatu yang kemungkinan besar diperburuk oleh kebiasaan konsumsi buah-buahan manis dalam jumlah banyak, tanpa diimbangi protein atau serat. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Bahkan makanan yang sehat bisa menjadi berbahaya jika tidak dimakan dengan cara yang benar. Apalagi jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena waktu Anda makan dan apa yang Anda makan bersamaan dengan buah itu sama pentingnya dengan jenis buahnya. Anggur, misalnya, sangat cepat dicerna. Gula di dalam anggur langsung masuk ke aliran darah Anda, memicu lonjakan yang drastis. Jika Anda memakannya sendirian, terutama dalam kondisi perut kosong, saat tubuh Anda mungkin sedang dehidrasi atau sedang stres, tubuh Anda akan langsung masuk ke mode darurat. Apa yang terjadi saat tubuh Anda panic mode? Pembuluh darah menyempit, darah mengental, dan di saat itulah risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat secara diam-diam. Anda mungkin tidak merasakannya saat itu juga, tapi setiap hari risiko itu menumpuk. Sampai tiba suatu hari di mana sistem Anda tidak lagi sanggup mengatasi beban tersebut. Jadi, apa yang sebaiknya Anda lakukan jika Anda menyukai anggur? Apakah harus berhenti memakannya sama sekali? Tidak. Kabar baiknya, Anda tetap bisa menikmati anggur. Tetapi ada beberapa aturan penting. Jangan makan anggur dalam keadaan perut kosong. Selalu makan anggur bersamaan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti beberapa butir kacang almond, sepotong keju, atau yogurt. Batasi porsi. Jangan makan anggur semangkuk penuh sekaligus. Cukup segenggam kecil saja, sekitar 10 hingga 12 butir. Pilih waktu makan. Konsumsi anggur pada siang hari saat Anda aktif bergerak, bukan malam hari ketika tubuh Anda sedang bersiap untuk beristirahat. Jika Anda memiliki diabetes atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi anggur. Karena apa yang terlihat seperti camilan ringan bisa menjadi pemicu bencana jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa kehati-hatian. Dan jika fakta tentang anggur ini membuat Anda terkejut, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Buah yang rasanya seperti sinar matahari dalam satu gigitan. Nanas. Buah tropis yang banyak disukai orang Indonesia sebagai hidangan penutup, tetapi ternyata bisa memicu risiko stroke, terutama jika dikonsumsi
bersama saya dan merasa video ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke buah ketiga yang tak kalah mengejutkan. Sekarang mari kita bicara tentang buah ketiga, nanas. Ada sesuatu tentang nanas yang selalu membuat orang merasa ceria. Rasanya manis, sedikit asam, segar, dan membawa nuansa tropis yang menyenangkan. Banyak orang Indonesia senang makan nanas sebagai pencuci mulut setelah makan malam, percaya bahwa buah ini ringan, alami, dan membantu pencernaan. Namun, apa yang banyak orang tidak sadari dan yang sangat membuat saya khawatir sebagai seorang dokter saraf adalah bagaimana buah ini, jika dimakan pada waktu yang salah atau dalam kondisi tertentu, bisa menjadi faktor risiko stroke yang diam-diam, terutama saat Anda sedang tidur. Mari kita bahas lebih dalam. Nanas mengandung senyawa alami bernama bromelain. Bromelain dikenal sebagai enzim yang dapat membantu memecah protein dalam tubuh Anda. Dalam jumlah kecil, bromelain memang bisa membantu pencernaan. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama jika Anda juga sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, bromelain bisa mengganggu kemampuan darah Anda untuk membeku secara normal. Bagi seseorang yang berusia di atas 60 tahun dengan pembuluh darah yang lebih tipis dan metabolisme yang melambat, ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Bromelain bisa memperlambat fungsi trombosit, yaitu sel-sel darah yang bertugas menghentikan pendarahan. Jika trombosit tidak bekerja dengan baik, Anda bisa mengalami risiko pendarahan internal atau sebaliknya, pembentukan bekuan darah yang tidak terduga. Dan itu belum semuanya. Mari kita ingat bahwa nanas juga mengandung gula alami dalam jumlah cukup tinggi. Satu cangkir nanas potong bisa mengandung lebih dari 16 gram gula alami. Tidak seperti buah-buahan seperti apel atau beri, nanas memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, gula dalam nanas cepat sekali masuk ke aliran darah Anda. Saat dikonsumsi pada siang hari, mungkin tubuh Anda masih memiliki cukup waktu dan energi untuk memproses lonjakan gula tersebut. Tetapi jika dimakan di malam hari, terutama setelah makan malam, lonjakan gula ini tidak akan digunakan untuk energi. Gula itu hanya akan beredar di dalam darah Anda sepanjang malam, membebani pembuluh darah Anda ketika Anda seharusnya sedang beristirahat. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan orang, keasaman nanas. Nanas adalah salah satu buah paling asam dalam pola makan masyarakat Indonesia. Keasaman nanas bisa mengiritasi kerongkongan, memicu kondisi yang disebut silent reflux. Pada beberapa orang lanjut usia, silent reflux ini tidak terasa sebagai rasa panas atau nyeri. Namun, asam lambung yang naik ke tenggorokan secara diam-diam bisa menyebabkan mikroaspirasi, yaitu masuknya cairan lambung dalam jumlah sangat kecil ke dalam saluran napas. Apa hubungannya dengan stroke? Mikroaspirasi dapat menyebabkan perubahan tekanan saluran napas saat tidur, menurunkan kadar oksigen dalam darah, dan meningkatkan risiko stroke pada dini hari. Ini sangat berbahaya karena stroke yang terjadi pada pagi hari seringkali bersifat lebih parah, memengaruhi kemampuan bicara, keseimbangan, bahkan kesadaran. Izinkan saya menceritakan kisah nyata salah satu pasien saya, Ibu Clara, 77 tahun, seorang mantan dirigen paduan suara dari Bandung. Ibu Clara sangat aktif, berpikiran tajam, dan berkomitmen untuk hidup sehat. Beliau menghindari makanan manis olahan, tidak makan kue atau biskuit, dan memilih nanas segar sebagai pencuci mulut setelah makan malam. Selama lebih dari 1 tahun, setiap malam ritualnya sama, makan beberapa potong nanas segar sebelum tidur. Namun, suatu pagi, Ibu Clara terbangun dalam keadaan bingung. Bicaranya menjadi belok, dan beliau tidak bisa berjalan lurus. Putrinya segera membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan bahwa Ibu Clara mengalami stroke di bagian belakang otaknya. Stroke ini memengaruhi pusat keseimbangan dan kemampuan bicara. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan lonjakan kadar gula darah di malam hari, tanda-tanda iritasi saluran napas akibat reflux, dan
fungsi trombosit. Ternyata bukan hanya satu faktor, tetapi kombinasi gula tinggi dari nanas, keasaman yang memicu reflux, serta problem lain yang memengaruhi pembekuan darah, menciptakan badai sempurna yang memicu stroke. Ibu Clara berhasil selamat, tetapi hingga saat ini beliau masih mengalami sedikit kesulitan dalam berbicara dan perlu bantuan saat berjalan. Semua ini terjadi hanya karena kebiasaan yang beliau yakini sehat, makan nanas setiap malam. Inilah yang perlu Anda pahami. Bagi lansia, pencernaan melambat, dinding pembuluh darah menipis, dan tidur menjadi lebih rapuh. Mengonsumsi buah yang asam, manis, dan memengaruhi pembekuan darah sebelum tidur menciptakan risiko. Pembuluh darah menyempit pada saat tubuh Anda sedang beristirahat, dan di momen itu, otak Anda paling rentan. Jadi, apa yang sebaiknya Anda lakukan jika Anda menyukai nanas? Apakah Anda harus berhenti makan nanas sama sekali? Tentu saja tidak. Nanas tetap bisa menjadi bagian dari pola makan Anda, tetapi dengan beberapa aturan penting. Konsumsi nanas hanya dalam jumlah kecil, sekitar setengah cangkir saja. Makan nanas pada siang atau sore hari, bukan malam hari. Jangan makan nanas dalam keadaan perut kosong. Selalu sertakan sumber protein atau lemak sehat agar penyerapan gula lebih lambat. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin dosis rendah, konsultasikan dengan dokter sebelum rutin makan nanas. Jika Anda sering mengalami reflux atau asam lambung, hindari nanas sebelum tidur, karena pada tahap kehidupan ini, bahkan buah yang kelihatannya aman pun bisa menjadi ancaman tersembunyi jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dan jika fakta tentang nanas ini membuat Anda terkejut, tunggu sampai Anda mendengar buah berikutnya. Buah yang sering dianggap sebagai lambang kesegaran musim panas di Indonesia. Buah yang terkenal karena kandungan airnya yang tinggi, tetapi ternyata bisa diam-diam membuat otak Anda dehidrasi. Itulah semangka. Jika Anda masih bersama saya dan merasa video ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke buah keempat yang tak kalah mengejutkan. Sekarang mari kita bicara tentang buah keempat, semangka. Siapa yang tidak kenal semangka? Hampir semua orang Indonesia menyukai buah ini, terutama saat cuaca panas. Rasanya manis, dingin, dan menyegarkan. Bayangkan irisan semangka merah segar yang disajikan di tengah siang hari atau setelah makan malam sebagai pencuci mulut. Rasanya seperti menelan air dingin yang penuh rasa. Banyak orang menganggap semangka sebagai buah yang paling sehat karena isinya sebagian besar adalah air. Kan banyak airnya, berarti sehat. Begitu kata banyak orang. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, semangka justru bisa menjadi buah yang berbahaya? Bukan karena gulanya saja, tetapi karena kemampuannya menarik cairan keluar dari tubuh Anda. Mari kita bahas lebih dalam. Semangka memang mengandung air hampir 90%. Tetapi apa yang tidak banyak orang sadari adalah bahwa semangka juga bersifat diuretik alami. Artinya, semangka bisa membuat Anda buang air kecil lebih sering. Bagi anak muda yang masih memiliki fungsi ginjal dan sistem peredaran darah yang prima, hal ini tidak menjadi masalah besar. Tetapi bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, kondisi ini bisa berubah menjadi risiko yang diam-diam. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, pembuluh darah kita menjadi lebih kaku, sirkulasi darah melambat. Banyak orang lansia juga sedang mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik atau water pill, yaitu obat yang memang sengaja membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan untuk menurunkan tekanan darah atau mengurangi bengkak akibat gagal jantung ringan. Jika Anda sudah mengonsumsi obat diuretik, lalu Anda makan semangka dalam porsi besar di malam hari, Anda sedang menciptakan badai sempurna. Cairan dalam tubuh Anda akan lebih banyak terbuang lewat urin. Dan apa akibatnya? Tubuh Anda akan mengalami dehidrasi diam-diam. Mungkin Anda bertanya, bukankah semangka justru menghidrasi tubuh karena banyak airnya? Jawabannya, tidak selalu demikian.
semangka memang memasukkan air ke dalam tubuh Anda. Tetapi karena sifat diuretiknya, semangka juga menarik air keluar lebih cepat. Akibatnya, cairan yang seharusnya bertahan di dalam tubuh Anda malah keluar lebih banyak. Ketika tubuh Anda mengalami dehidrasi, darah Anda menjadi lebih kental. Bayangkan sirup yang dituangkan ke dalam sedotan kecil. Alirannya lambat, lengket, dan mudah tersumbat. Begitulah darah kental mengalir di dalam pembuluh darah Anda yang sudah menua. Semakin kental darah Anda, semakin besar risiko darah membeku dan membentuk clot atau gumpalan darah. Jika gumpalan itu terbentuk di otak atau di arteri yang mengalirkan darah ke otak, maka terjadilah stroke. Dan yang paling berbahaya adalah Anda mungkin tidak merasakannya semalaman, tetapi keesokan paginya Anda bisa bangun dalam keadaan pusing, kehilangan keseimbangan, atau bahkan tidak bisa berbicara. Izinkan saya menceritakan kisah Paul Howard, 82 tahun, seorang pensiunan tukang pos dari Makassar. Pak Howard adalah pria yang rajin berjalan kaki setiap hari. Beliau menghindari gula, tidak makan makanan instan, dan selalu memilih makanan sehat. Salah satu kebiasaan yang beliau banggakan adalah makan 2 hingga 3 potong besar semangka setelah makan malam. Alasannya sederhana, supaya tetap segar dan terhidrasi. Namun, Pak Howard juga sedang mengonsumsi obat diuretik ringan yang diresepkan dokter untuk membantu jantungnya. Gabungan obat diuretik dengan kebiasaan makan semangka setiap malam membuat tubuh Pak Howard kehilangan terlalu banyak cairan saat tidur. Suatu pagi, Pak Howard bangun dengan rasa pusing hebat. Ketika beliau mencoba berdiri, beliau langsung terjatuh. Di rumah sakit, tekanan darah Pak Howard tercatat sangat rendah, dan hasil laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin yang lebih pekat. Tanda bahwa darahnya telah mengental karena dehidrasi. CT scan menunjukkan adanya stroke iskemik kecil. Artinya, ada gumpalan darah yang sempat menghalangi aliran darah ke otak. Yang lebih menyedihkan, stroke itu mengganggu keseimbangan dan koordinasi Pak Howard. Beliau memang selamat, tetapi kini harus berjalan dengan tongkat dan membutuhkan bantuan dalam melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Padahal hanya beberapa minggu sebelumnya, beliau masih mampu memotong rumput di halaman rumahnya sendiri. Saya tidak menceritakan kisah ini untuk menakuti Anda. Menceritakannya supaya Anda lebih memahami bahwa bahkan makanan sehat pun bisa menjadi bahaya tersembunyi ketika digabungkan dengan kondisi tubuh yang menua, obat-obatan yang Anda konsumsi, dan waktu Anda makan buah tersebut. Jadi, memang seharusnya Anda mengonsumsi semangka jika Anda menyukainya. Berikut beberapa saran penting yang selalu saya berikan kepada pasien saya. Makan semangka pada siang hari, bukan malam hari. Tubuh Anda lebih aktif di siang hari sehingga cairan lebih mudah terdistribusi. Jangan makan semangka dalam porsi besar sekaligus. Batasi hanya beberapa potong kecil. Kombinasikan semangka dengan sedikit elektrolit. Misalnya tambahkan sedikit garam atau minum air kelapa agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Jika Anda sedang mengonsumsi obat diuretik, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Waspadai tanda-tanda dehidrasi. Mulut kering di malam hari, pusing ketika bangun tidur, atau kebingungan ringan di pagi hari bukanlah hal normal. Itu adalah peringatan tubuh Anda bahwa Anda mungkin mengalami dehidrasi. Karena pada usia kita sekarang, bahkan buah yang penuh air pun bisa diam-diam mengeringkan otak kita. Dan yang paling mengerikan, Anda mungkin tidak akan merasakannya sampai semuanya sudah terlambat. Dan jika Anda terkejut mendengar fakta ini tentang semangka, tunggu sampai Anda mendengar buah berikutnya. Buah yang dianggap sebagai ikon sarapan sehat di banyak rumah tangga Indonesia. Jeruk. Tetapi di balik warnanya yang cerah, jeruk ternyata menyimpan senyawa kimia yang bisa mengacaukan obat-obatan yang Anda minum dan diam-diam mempersiapkan panggung bagi terjadinya stroke. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar. Karena selanjutnya, kita akan membahas buah kelima yang mungkin selama ini Anda anggap aman, tetapi ternyata bisa berbahaya bagi otak dan jantung Anda. Sekarang,
Mari kita lanjut ke buah kelima, jeruk. Siapa yang tidak kenal jeruk? Buah ini sudah menjadi simbol kesehatan di banyak rumah tangga Indonesia. Segelas jus jeruk segar di pagi hari, irisan jeruk sebagai pencuci mulut, bahkan sering dianggap sebagai sumber vitamin C terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, apa yang jarang diketahui oleh banyak orang, terutama Anda yang berusia di atas 60 tahun, adalah bahwa jeruk juga bisa menjadi bom waktu diam-diam di dalam tubuh Anda. Bukan hanya karena gulanya, tetapi karena kandungan senyawa alami di dalamnya yang bisa berinteraksi dengan obat-obatan penting yang Anda konsumsi setiap hari. Mari kita bahas lebih dalam. Jeruk, seperti juga grapefruit dan Seville orange, mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Ini adalah senyawa kimia yang memiliki kemampuan mengganggu kerja enzim di hati kita. Tepatnya, enzim yang disebut cytochrome, yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk memecah banyak jenis obat di dalam tubuh Anda. Apa artinya ini? Artinya, jika Anda memakan jeruk dalam jumlah banyak atau minum jus jeruk secara rutin, proses tubuh Anda dalam memetabolisme obat menjadi lebih lambat. Akibatnya, kadar obat tertentu bisa menumpuk terlalu banyak dalam darah Anda. Dan jika itu terjadi, Anda bisa mengalami efek samping berbahaya, mulai dari tekanan darah terlalu rendah, gangguan irama jantung, hingga risiko stroke akibat pembunuhan atau perdarahan. Izinkan saya bercerita tentang Pak Elmer, 79 tahun, seorang pensiunan sopir bus dari Jakarta. Pak Elmer adalah pria yang sangat percaya pada gaya hidup alami. Setiap pagi, beliau selalu memeras jeruk segar untuk membuat segelas besar jus. Ini sinar matahari dalam gelas, katanya. Pak Elmer juga sedang mengonsumsi atorvastatin untuk kolesterol tinggi, serta amlodipin untuk tekanan darah. Awalnya, beliau merasa baik-baik saja, hingga suatu hari, Pak Elmer mulai merasa sedikit pusing setiap kali berdiri dari kursi. Kadang, beliau merasa jantungnya berdebar tidak teratur. Hingga suatu pagi, beliau terjatuh dari kursi sambil bicara belok dan terlihat kebingungan. Istrinya segera membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan Pak Elmer mengalami stroke iskemik ringan. Yang mengejutkan, hasil tes darah menunjukkan kadar obat statin dan obat tekanan darah Pak Elmer jauh melebihi batas normal, meskipun beliau meminum dosis obat sesuai anjuran dokter. Ternyata, jus jeruk yang setiap hari diminum Pak Elmer telah memperlambat kerja hati beliau dalam membersihkan obat-obatan tersebut dari darah. Akibatnya, obat-obatan menumpuk, tekanan darahnya turun drastis, dan aliran darah ke otaknya tegang. Pak Elmer selamat, tetapi hingga hari ini, beliau masih mengalami sedikit kesulitan dalam berbicara dan mudah merasa lelah. Ketika saya menjelaskan hubungan antara jus jeruk dengan obat-obatan, Pak Elmer dan istrinya tampak sangat terkejut. Saya kira jus jeruk itu sehat, kata beliau. Dan memang benar, jus jeruk bisa sehat, tetapi tidak selalu untuk semua orang, terutama tidak untuk mereka yang usianya di atas 60 dan sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Inilah yang sering saya tekankan kepada pasien saya, bahwa di usia kita sekarang bukan hanya isi lemari obat Anda yang penting, tetapi juga isi mangkuk buah Anda, karena interaksi antara makanan dan obat bisa menjadi sangat berbahaya, terutama bagi otak Anda. Jadi, yang sebaiknya Anda lakukan jika Anda menyukai jeruk, berikut beberapa saran yang selalu saya berikan kepada pasien saya. Jangan minum jus jeruk dalam gelas besar setiap hari. Jika Anda ingin menikmati rasa jeruk, cukup beberapa sendok makan perasan jeruk yang ditambahkan ke air putih. Jika Anda sedang mengonsumsi obat statin, obat tekanan darah, atau pengencer darah, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum rutin makan jeruk atau minum jusnya. Pilih varietas jeruk yang lebih rendah risiko, seperti jeruk keprok atau jeruk mandarin dalam jumlah kecil.
Jangan menganggap jeruk sebagai pengganti air putih. Air putih tetap yang terbaik untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Perhatikan gejala-gejala aneh. Jika Anda mulai merasa pusing, jantung berdebar tidak teratur, atau mudah memar tanpa sebab, segera periksa ke dokter. Karena apa yang terlihat seperti kebiasaan sehat sehari-hari bisa menjadi musuh diam-diam bagi kesehatan Anda, terutama otak dan jantung Anda. Dan jika Anda terkejut mendengar fakta ini tentang jeruk, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Buah yang menjadi simbol kesehatan di seluruh dunia. Buah yang bahkan sering dijadikan hadiah untuk pasien di rumah sakit. Apel. Tetapi di balik citranya yang sehat, apel ternyata menyimpan jebakan gula yang diam-diam bisa memicu risiko stroke, khususnya pada orang lanjut usia. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke buah ke-6 yang selama ini kita kira adalah sahabat kesehatan kita. Sekarang, mari kita lanjut ke buah ke-6, apel. Siapa yang tidak kenal apel? Sejak kecil, kita selalu mendengar pepatah. An apple a day keeps the doctor away. Apel dianggap buah yang paling sehat. Mudah dibawa, rasanya segar, renyah, dan banyak dijadikan camilan sehat, termasuk untuk para lansia. Bahkan di banyak rumah sakit, apel sering diberikan sebagai hadiah kepada pasien. Namun, tahukah Anda bahwa bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, apel ternyata bisa menjadi jebakan diam-diam? Bukan karena apel itu tidak sehat, melainkan karena cara kita memakannya dan jenis apel yang kita pilih. Mari kita bahas lebih dalam. Apel memang mengandung serat dan berbagai zat gizi. Namun, banyak varietas apel yang sekarang beredar di pasar Indonesia seperti Fuji, Honeycrisp, dan Gala sebenarnya telah dibudidayakan untuk menjadi semakin manis. Artinya, kadar gula alami di dalam apel-apel tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan varietas apel liar zaman dahulu. Bagi tubuh orang muda, lonjakan gula dari apel manis mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi pada usia di atas 60, tubuh kita lebih lambat dalam memproses lonjakan gula darah. Respons. Insulin tidak secepat dulu, pembuluh darah lebih rapuh, dan risiko inflamasi lebih tinggi. Jika Anda memakan apel manis dalam jumlah banyak, terutama saat perut kosong, gula darah Anda bisa melonjak tajam. Lonjakan gula darah ini bukan hanya membuat Anda merasa lemas atau pusing. Yang lebih berbahaya, gula darah tinggi membuat darah Anda menjadi lebih lengket. Saat kadar gula naik drastis, pembuluh darah Anda akan mengalami stres. Lapisan pembuluh darah menjadi iritasi, muncul luka-luka mikroskopis. Tubuh Anda kemudian berusaha memperbaiki luka tersebut dengan membentuk gumpalan darah. Pada orang muda, proses ini cepat sembuh. Tetapi pada orang lanjut usia, pembuluh darah sudah lebih sempit, lebih kaku, dan tidak seelastis dulu. Gumpalan darah kecil yang tadinya bertujuan melindungi luka bisa berubah menjadi sumbatan berbahaya. Jika gumpalan itu terjadi di pembuluh darah otak, maka terjadilah stroke. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Louise, 81 tahun, seorang pensiunan guru dari Medan. Ibu Louise adalah sosok yang selalu disiplin menjaga kesehatan. Beliau berjalan kaki setiap hari, mengonsumsi obat tekanan darah sesuai anjuran dokter, dan percaya bahwa dirinya menjalani pola makan yang cerdas. Setiap sore, beliau selalu memakan 1 buah apel Honeycrisp ukuran besar. Tidak makan biskuit, tidak makan kue, hanya apel. Namun, Ibu Louise ternyata memiliki resistensi insulin ringan yang tidak terdeteksi. Artinya, tubuhnya kesulitan mengatur kadar gula darah secara stabil. Dari hari ke hari,
Lonjakan gula darah kecil dari kebiasaan makan apel manis itu terus menekan pembuluh darahnya. Lama-kelamaan, Ibu Louise mulai sering merasa penglihatannya kabur di sore hari. Kadang-kadang muncul rasa tertekan di kepala saat berdiri terlalu cepat. Hingga suatu sore, ketika sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba beliau tidak bisa berbicara dengan jelas. Putrinya langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ibu Louise mengalami stroke ringan. Hasil laboratorium mengungkap pola gula darah yang tidak stabil, serta tanda-tanda inflamasi di pembuluh darah. Meskipun beliau disiplin minum obat, lonjakan gula darah dari kebiasaan makan apel manis setiap hari ternyata diam-diam membuka jalan bagi kerusakan pembuluh darah otaknya. Untungnya Ibu Louise pulih cukup baik. Tetapi beliau kini melihat apel dengan cara yang berbeda. Sebagai musuh, melainkan sesuatu yang harus dikonsumsi dengan penuh kesadaran. Inilah yang sering saya tekankan kepada para pasien saya. Bahkan makanan yang sehat pun bisa berbahaya jika dikonsumsi tanpa konteks yang tepat. Apalagi pada usia kita yang sekarang, setiap perubahan kecil di dalam tubuh bisa memiliki dampak yang besar. Jadi, bagaimana cara menikmati apel dengan aman bagi Anda yang berusia di atas 60? Berikut beberapa saran yang selalu saya berikan. Pilih varietas apel yang rendah gula. Contohnya apel hijau seperti apel Malang atau Granny Smith. Rasanya memang lebih asam, tetapi kandungan gulanya lebih rendah dan tinggi. Zat pelindung otak seperti flavonoid. Jangan makan apel dalam keadaan perut kosong. Selalu makan apel bersamaan dengan sumber protein atau lemak sehat seperti selai kacang almond atau sepotong keju. Ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Batasi porsi. 1 buah apel kecil per hari sudah cukup. Jangan makan apel besar setiap hari. Jika Anda memiliki riwayat diabetes atau gula darah tidak stabil, konsultasikan dengan dokter Anda mengenai konsumsi buah manis seperti apel. Perhatikan tanda-tanda gula darah tidak stabil, misalnya mudah merasa lemas, penglihatan kabur, atau pusing di sore hari. Itu bisa menjadi tanda tubuh Anda sedang kesulitan menjaga kestabilan kadar gula. Karena pada usia kita sekarang, otak kita membutuhkan kestabilan, bukan roller coaster kadar gula darah. Bahkan sesuatu yang terlihat sesederhana apel pun, jika dikonsumsi tanpa perhitungan, bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke. Dan jika Anda terkejut mendengar fakta ini tentang apel, tunggu sampai Anda mendengar buah berikutnya. Buah yang sering dianggap sebagai superfood, karena kaya antioksidan. Warnanya merah cerah, rasanya manis, dan sering disarankan untuk mengatasi nyeri sendi. Tetapi di balik reputasinya, buah ini mengandung senyawa alami yang bisa membuat darah Anda terlalu encer. Itulah jambu biji. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke buah ke-7 yang juga menyimpan rahasia berbahaya bagi kesehatan otak Anda. Sekarang mari kita bicara tentang buah ke-7. Jambu biji. Di Indonesia, jambu biji sangat populer. Rasanya manis sedikit asam, renyah, dan sering dianggap sebagai buah super karena tinggi vitamin C, serat, dan antioksidan. Banyak orang percaya makan jambu biji bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sariawan, bahkan membantu menurunkan tekanan darah. Tetapi tahukah Anda bahwa bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, jambu biji bisa diam-diam menjadi pemicu masalah serius pada darah Anda? Mari kita bahas lebih dalam. Jambu biji, selain kaya vitamin, ternyata juga mengandung senyawa alami bernama salicylates. Salicylates ini adalah zat alami yang bekerja seperti aspirin, yaitu membantu mengencerkan darah. Bagi beberapa orang, efek ini bisa bermanfaat untuk mencegah penggumpalan darah yang berlebihan. Tetapi, bagi orang lanjut usia yang sudah sedang mengonsumsi obat pengencer darah, tambahan salicylates dari makanan bisa menjadi bencana. Kenapa? Karena darah Anda bisa menjadi terlalu encer. Artinya, jika terjadi luka kecil di pembuluh darah otak atau dinding pembuluh darah Anda menjadi terlalu rapuh,
maka Anda memiliki risiko mengalami stroke perdarahan, yaitu perdarahan di dalam otak yang sangat berbahaya. Berbeda dengan stroke iskemik yang disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah, stroke perdarahan bisa menyebabkan darah mengalir ke jaringan otak, menekan sel-sel saraf, dan dalam banyak kasus mengancam nyawa. Izinkan saya bercerita tentang Pak Agus, 72 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari Bandung. Pak Agus dikenal sangat peduli kesehatan. Beliau pernah mengalami serangan jantung ringan beberapa tahun lalu, sehingga sejak saat itu, dokter memberinya aspirin dosis rendah setiap hari untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Pak Agus juga suka makan jambu biji. Setiap malam setelah makan malam, beliau memotong jambu biji merah dan memakannya sambil menonton televisi. Biar tetap sehat, katanya. Tidak ada yang salah dengan kebiasaannya. Sampai suatu malam, beliau mulai mengalami mimisan tanpa sebab. Beberapa hari kemudian, Pak Agus merasa pusing hebat, kesulitan menjaga keseimbangan, dan bicaranya menjadi pelo. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan adanya stroke perdarahan kecil di otaknya. Hasil tes darah menunjukkan darah Pak Agus menjadi terlalu encer. Dokter menemukan bahwa kombinasi aspirin dan konsumsi rutin jambu biji telah membuat kadar salicylates di tubuhnya terlalu tinggi. Pembuluh darah otak yang sudah rapuh akibat usia akhirnya pecah. Pak Agus memang selamat, tetapi beliau kini mengalami kesulitan berjalan dan memerlukan terapi rutin. Ketika saya menjelaskan hubungan antara jambu biji, aspirin, dan risiko perdarahan, keluarga Pak Agus sangat terkejut. Kami kira jambu biji itu selalu sehat, kata mereka. Dan memang benar, jambu biji adalah buah yang sehat. Banyak orang, terutama mereka yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun, mulai beralih ke susu kelapa karena percaya bahwa produk ini lebih alami, lebih bersih, dan bahkan dianggap memiliki manfaat anti-inflamasi. Namun, di balik rasa lembut dan aroma tropisnya, susu kelapa menyimpan bahaya besar yang sering diabaikan oleh banyak orang. Susu kelapa, khususnya yang berbentuk kental atau dalam kaleng, memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi. Bahkan, dalam banyak kasus, kadar lemak jenuh dalam susu kelapa lebih tinggi dibandingkan banyak jenis susu nabati lainnya. Mungkin Anda pernah membaca artikel yang mengatakan bahwa lemak kelapa berbeda dengan lemak hewani dan bahwa lemak kelapa baik untuk otak. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Mari saya jelaskan mengapa. Ketika Anda berusia lebih muda, tubuh Anda memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memetabolisme lemak. Hati Anda bekerja lebih cepat, pembuluh darah Anda lebih elastis, dan aliran darah ke seluruh tubuh Anda tetap stabil. Namun, setelah usia 60 tahun, fungsi hati Anda mulai melambat. Proses memecah lemak menjadi energi tidak lagi secepat dulu. Lemak yang seharusnya dipecah dan digunakan sebagai sumber energi akhirnya mulai menumpuk di dalam tubuh. Susu kelapa yang Anda minum setiap hari, entah dalam bentuk smoothie, kopi, atau diminum langsung, secara perlahan menambah jumlah lemak jenuh di dalam darah Anda. Lemak jenuh inilah yang kemudian meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Kadar LDL yang tinggi membuat dinding pembuluh darah Anda menjadi lebih tebal dan keras. Dinding pembuluh darah yang keras dan sempit tidak bisa lagi mengalirkan darah dengan lancar ke otak. Apa yang terjadi selanjutnya bisa sangat berbahaya. Bayangkan suatu malam, Anda tidur dengan tenang. Tiba-tiba, tekanan darah Anda naik turun karena perubahan alami selama tidur. Pembuluh darah Anda yang kaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan tersebut. Akibatnya, terbentuklah gumpalan darah kecil di salah satu pembuluh darah otak Anda. Hanya dalam hitungan detik, aliran darah ke bagian tertentu otak terhenti. Anda bisa bangun keesokan paginya dalam keadaan bingung, tidak bisa berbicara, atau bahkan lumpuh pada salah satu sisi tubuh Anda. Itu adalah stroke iskemik. Saya ingin Anda mendengar kisah nyata dari seorang pasien saya
Nyonya Carol, seorang mantan perangkai bunga berusia 75 tahun dari North Carolina. Nyonya Carol adalah orang yang sangat peduli pada kesehatannya. Suatu hari, beliau membaca artikel online yang memuji manfaat susu kelapa sebagai minuman alami yang baik untuk otak. Terinspirasi, beliau mulai mencampurkan susu kelapa ke dalam smoothie paginya setiap hari. Rasanya lezat dan terasa lebih bersih daripada susu sapi, kata beliau kepada saya. Namun setelah beberapa bulan, Nyonya Carol mulai mengalami rasa sesak di dada, pusing, dan pandangan kabur. Beliau menganggap semua itu hanyalah tanda-tanda penuaan biasa. Sampai pada suatu malam, beliau tidur lebih awal karena merasa sakit kepala. Ketika terbangun tengah malam, beliau tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa berbicara dengan baik. Suaminya segera memanggil ambulans. Setelah diperiksa di rumah sakit, Nyonya Carol ternyata mengalami stroke iskemik ringan. Hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan kadar kolesterol LDL yang sangat tinggi dan kadar trigliserida yang juga di atas normal. Pencitraan pembuluh darah menunjukkan adanya tanda-tanda awal pengapuran arteri atau arteriokalsifikasi. Dokter tidak menemukan penyebab lain yang lebih signifikan selain pola makan beliau yang ternyata terlalu banyak mengonsumsi susu kelapa setiap hari. Nyonya Carol sekarang harus menjalani terapi bicara 2 kali seminggu. Beliau kehilangan sebagian kemampuannya untuk berbicara dengan lancar. Kemandiriannya, yang sangat beliau banggakan selama ini, terpaksa berkurang. Semuanya hanya karena sesuatu yang beliau anggap sehat. Yang ingin saya tekankan adalah, lemak jenuh bukanlah musuh mutlak, tetapi pada usia lanjut, jumlahnya harus sangat dikontrol. Susu kelapa memang memiliki lemak yang berbeda, strukturnya dibandingkan lemak hewani, tetapi tetap saja sangat jenuh. Pada tubuh orang yang lebih tua, kelebihan lemak jenuh tetap berkontribusi pada pengerasan dinding pembuluh darah. Dan pembuluh darah yang keras adalah ladang subur untuk terbentuknya gumpalan darah. Selain itu, susu kelapa juga memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa 1 gelas susu kelapa kental bisa mengandung ratusan kalori. Jika dikonsumsi setiap hari, kalori ini dapat berkontribusi pada penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Berat badan berlebih pada usia lanjut juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan tentu saja stroke. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jika Anda menyukai susu kelapa, batasi konsumsinya. Jangan minum setiap hari, pasti, tapi tidak untuk semua orang, apalagi dalam jumlah banyak setiap hari. Inilah yang perlu Anda pahami. Ibu Elaine selamat, tetapi kini harus berhati-hati dalam memilih buah yang akan beliau konsumsi setiap hari. Risiko. Kedua, purin. Selain pestisida, stroberi juga mengandung purin, senyawa alami yang jika terurai dalam tubuh akan menghasilkan asam urat. Bagi Anda yang memiliki riwayat asam urat, masalah ginjal, atau inflamasi pembuluh darah, konsumsi purin berlebihan bisa memicu peradangan di pembuluh darah otak. Kadar asam urat yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, meningkatkan tekanan darah, dan membuat darah menjadi lebih lengket. Semua kondisi ini adalah faktor risiko stroke. Dan perlu Anda ketahui, purin tidak hanya ada pada daging merah atau jeroan. Banyak orang tidak menyadari bahwa buah-buahan tertentu, termasuk stroberi, juga mengandung purin meski kadarnya tidak setinggi daging. Namun jika Anda memakannya setiap hari, terutama dalam jumlah banyak, efeknya bisa terakumulasi. Bagaimana cara menikmati stroberi dengan aman? Apakah ini artinya Anda harus berhenti makan stroberi sama sekali? Tentu saja tidak. Stroberi tetap bisa menjadi bagian pola makan Anda, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Berikut saran saya. Pilih stroberi organik. Jika memungkinkan, belilah stroberi dari kebun lokal yang tidak banyak menggunakan pestisida. Cuci stroberi dengan sangat bersih.
Gunakan air mengalir dan rendam dengan sedikit larutan garam atau cuka untuk membantu menghilangkan residu pestisida. Jangan makan stroberi setiap hari. Konsumsi hanya beberapa kali seminggu saja dalam porsi kecil. Jika Anda memiliki riwayat asam urat, batasi asupan stroberi Anda atau konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Hindari stroberi beku impor yang dijual dalam kemasan smoothies. Stroberi ini sering berasal dari kebun besar luar negeri yang penggunaan pestisidanya lebih tinggi. Selalu kombinasikan stroberi dengan sumber protein atau lemak sehat seperti yogurt atau kacang almond untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Karena di usia kita sekarang, bahkan buah yang terlihat cantik sekalipun bisa menyembunyikan bahaya. Anda tidak akan merasakannya hari ini atau besok, tetapi risiko itu bisa menumpuk sedikit demi sedikit, hingga suatu hari menimbulkan masalah besar bagi otak Anda. Dan jika Anda terkejut mendengar fakta ini tentang stroberi, tunggu sampai Anda mendengar buah berikutnya. Buah tropis yang sering dianggap sebagai hadiah manis, rasanya lezat, warnanya oranye cerah, tetapi ternyata penuh dengan gula dan zat alami yang dapat mengganggu cara tubuh Anda memproses obat-obatan penting. Itulah mangga. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke buah ke-9 yang tak kalah mengejutkan. Sekarang mari kita bicara tentang buah ke-9. Mangga. Siapa yang tidak suka mangga? Di Indonesia, mangga adalah salah satu buah tropis yang paling populer. Warnanya oranye cerah. Rasanya manis, aromanya harum, dan sering dianggap sebagai buah istimewa. Mangga sering kita temui di salad buah, sambal rujak, jus, atau bahkan dijadikan camilan kering. Banyak orang menganggap mangga sebagai buah sehat karena kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Tetapi apa yang jarang disadari, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, adalah bahwa mangga menyimpan 2 risiko berbahaya. Lonjakan gula darah dan interaksi dengan obat-obatan penting yang Anda konsumsi setiap hari. Mari kita bahas satu persatu. Risiko. Pertama, lonjakan gula darah. Tahukah Anda bahwa mangga termasuk salah satu buah dengan kandungan gula alami paling tinggi? Satu cangkir mangga matang bisa mengandung hampir 45 gram gula alami. Itu bahkan lebih banyak gula daripada rata-rata sebuah donat. Bagi orang muda dengan metabolisme masih cepat, lonjakan gula dari mangga mungkin tidak menjadi masalah besar. Tetapi bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, terutama jika Anda memiliki resistensi insulin, diabetes tipe 2, atau tekanan darah yang tidak stabil, lonjakan gula darah akibat mangga bisa menjadi bencana diam-diam. Setiap kali gula darah Anda melonjak, tubuh Anda merespons dengan meningkatkan produksi insulin. Lonjakan insulin ini bukan hanya membuat Anda merasa lemas setelahnya, tetapi juga memicu inflamasi pada pembuluh darah. Di otak, lonjakan gula darah bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi rapuh, terjadi sobekan mikroskopis, dan terbentuklah gumpalan darah kecil. Jika gumpalan itu terbentuk di pembuluh darah otak, maka risiko stroke menjadi sangat tinggi. Dan yang paling berbahaya, tahu Anda mungkin tidak merasakan apa-apa selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hingga suatu hari, pembuluh darah Anda tidak sanggup lagi bertahan. Risiko. Kedua, interaksi obat. Bukan hanya kandungan gulanya yang menjadi masalah. Mangga juga mengandung senyawa alami, seperti manggiferin, yang dalam beberapa penelitian terbukti dapat memperlambat kerja enzim hati yang disebut cytochrome P450. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah banyak obat yang Anda konsumsi, mulai dari obat jantung, obat kolesterol, hingga obat tekanan darah. Apa artinya? Jika Anda makan mangga dalam jumlah banyak atau terlalu sering, proses tubuh Anda dalam membuang sisa-sisa obat menjadi lebih lambat. Akibatnya, obat-obatan bisa menumpuk dalam darah Anda, menyebabkan efek samping seperti tekanan darah terlalu rendah, gangguan irama jantung, atau bahkan overdosis tanpa Anda sadari. Izinkan saya bercerita tentang Pak William,
83 tahun, seorang pensiunan pemadam kebakaran dari Bali. Pak William selalu berusaha menjalani gaya hidup sehat. Setiap hari, beliau berjalan kaki, makan teratur, dan mencoba mengganti camilan manisnya dengan irisan mangga kering. Katanya, mangga kering lebih sehat daripada kue. Namun Pak William juga sedang mengonsumsi obat-obatan untuk tekanan darah tinggi dan aritmia jantung. Awalnya, beliau merasa baik-baik saja, tetapi setelah beberapa minggu, Pak William mulai sering merasa ringan kepala setiap bangun tidur. Hingga suatu pagi, beliau pingsan saat akan ke kamar mandi. Ketika istrinya menemukannya, wajah Pak William terlihat sedikit miring ke satu sisi. Beliau segera dibawa ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan Pak William mengalami stroke iskemik ringan. Pemeriksaan darahnya menunjukkan bahwa kadar obat tekanan darah dan obat jantungnya jauh melebihi batas normal. Padahal, dosis obat yang diminum Pak William sudah sesuai anjuran dokter. Setelah ditelusuri, dokter menemukan bahwa konsumsi mangga kering setiap hari telah menghambat kerja hati Pak William dalam memecah obat-obatan tersebut. Ditambah lagi, lonjakan gula dari mangga kering menciptakan kondisi sempurna bagi pembentukan gumpalan darah. Pak William memang selamat, tetapi kini mengalami sedikit gangguan koordinasi dan daya ingat. Sejak saat itu, beliau tidak pernah memandang mangga sebagai buah yang benar-benar aman lagi. Bagaimana cara menikmati mangga dengan aman? Apakah ini artinya Anda harus berhenti makan mangga sama sekali? Tentu saja tidak. Mangga tetap bisa menjadi bagian pola makan Anda, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Berikut saran saya, batasi porsi. Jika Anda ingin makan mangga, cukup beberapa potong kecil, tidak lebih dari setengah cangkir. Hindari mangga kering. Mangga kering mengandung gula yang jauh lebih tinggi per gram dibanding mangga segar. Jangan makan mangga sebelum tidur. Konsumsi mangga hanya pada siang atau sore hari saat tubuh Anda lebih aktif memproses gula. Kombinasikan mangga dengan protein atau lemak sehat, misalnya yogurt tanpa gula atau kacang-kacangan untuk memperlambat lonjakan gula darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan untuk jantung, kolesterol, atau tekanan darah, konsultasikan dengan dokter sebelum rutin makan mangga. Waspadai tanda-tanda efek samping, seperti pusing mendadak, jantung berdebar, atau lemas tanpa sebab. Itu bisa menjadi tanda obat menumpuk dalam tubuh Anda. Karena pada usia kita sekarang, kesalahan kecil dalam pola makan bisa berakibat besar. Mangga mungkin terasa manis, tetapi efeknya pada tubuh kita bisa sangat pahit jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dan jika Anda terkejut mendengar fakta ini tentang mangga, Anda mungkin bertanya-tanya, lalu buah apa yang aman bagi saya? Tenang saja. Di bagian selanjutnya, saya akan memandu Anda memilih buah-buahan yang lebih aman, yang bisa membantu menjaga kesehatan otak, jantung, dan tetap memberi kebahagiaan dalam hidup Anda. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mendengarkan. Mari kita lanjut ke bagian terakhir yang akan memberi Anda solusi nyata. Setelah mendengarkan penjelasan saya tentang 9 buah yang ternyata bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke pada Anda yang berusia di atas 60 tahun, mungkin Anda merasa bingung. Mungkin Anda juga merasa sedikit khawatir, bahkan ada yang merasa takut. Saya mengerti. Sepanjang hidup kita selalu diajarkan bahwa buah adalah makanan paling sehat di dunia, bahwa buah adalah obat alami yang bisa kita makan sepuasnya tanpa risiko, dan itu memang benar ketika kita masih muda. Tetapi satu hal yang perlu Anda pahami adalah bahwa penuaan mengubah segalanya. Saat Anda berusia 30 atau 40 tahun, ginjal Anda masih bekerja cepat, hati Anda masih kuat memproses racun, pembuluh darah Anda masih elastis, dan otak Anda masih tahan terhadap perubahan kecil dalam gula darah atau tekanan darah. Namun setelah Anda memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh Anda tidak lagi sama. Ginjal Anda menyaring darah lebih lambat. Hati Anda tidak se-efisien dulu memecah obat-obatan. Pembuluh darah Anda menjadi lebih rapuh, lebih sempit, dan lebih mudah terluka. Otak Anda
Organ yang paling kompleks dan paling lembut menjadi jauh lebih sensitif terhadap lonjakan gula, perubahan tekanan darah, atau masalah pembekuan darah. Dan itulah mengapa setiap gigitan makanan yang Anda makan kini memiliki konsekuensi lebih besar. Bukan berarti Anda harus hidup dalam ketakutan. Bukan berarti Anda harus berhenti menikmati buah. Tetapi Anda harus memakannya dengan bijaksana. Karena yang dulunya sehat bagi tubuh Anda mungkin sudah tidak aman lagi di usia Anda sekarang. Selama bertahun-tahun sebagai dokter saraf, saya telah melihat terlalu banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Mereka pergi tidur dalam keadaan sehat, lalu terbangun di pagi hari dengan wajah miring, bicara pelok, atau tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Semua terjadi karena gumpalan darah sekecil butiran nasi yang menyumbat pembuluh darah otak mereka. Dan lebih dari separuh kasus stroke yang saya tangani terjadi karena kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya bisa dicegah. Itulah sebabnya saya membuat video ini. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk memberi Anda pengetahuan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Buah-buahan yang lebih aman. Jadi, apa yang bisa Anda makan? Apakah ada buah yang benar-benar aman untuk Anda? Jawabannya, ada. Berikut beberapa buah yang saya rekomendasikan untuk Anda yang berusia di atas 60 tahun. Beri lokal, seperti murbei atau strawberry organik, kaya antioksidan, rendah gula, dan mendukung kesehatan otak serta pembuluh darah. Apel hijau, apel malang, Granny Smith, lebih rendah gula daripada varietas apel manis. Tinggi flavonoid yang membantu melindungi otak. Alpukat, buah ini sebenarnya mengandung lemak sehat yang membantu menjaga tekanan darah stabil. Kandungan kaliumnya pun lebih stabil dibanding pisang, tidak menyebabkan lonjakan mendadak. Jeruk, nipis atau lemon, bukan untuk dimakan sebagai camilan, tetapi sangat baik digunakan sebagai perasa air putih, memberi rasa segar tanpa lonjakan gula darah. Delima dalam jumlah kecil, tinggi antioksidan tetapi harus dibatasi. Cukup beberapa sendok makan bijinya atau jus yang diencerkan dengan air. Cara makan buah dengan aman, tidak cukup hanya memilih jenis buah. Anda juga harus memperhatikan cara makannya. Berikut beberapa prinsip yang selalu saya sampaikan kepada pasien saya. Jangan makan buah saat perut kosong. Selalu kombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat seperti yogurt tanpa gula, keju, atau kacang-kacangan. Ini membantu memperlambat penyerapan gula. Hindari makan buah sebelum tidur. Saat malam, aliran darah melambat. Lonjakan gula atau asam dari buah bisa memicu pembuluh darah menyempit dan meningkatkan risiko stroke dini hari. Batasi porsi. Jangan beranggapan bahwa semakin banyak buah semakin sehat. Cukup satu porsi kecil sekali makan. Konsultasikan dengan dokter Anda. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, tanyakan buah apa yang sebaiknya Anda batasi. Karena interaksi obat dengan makanan sangat nyata. Pesan penutup. Saya ingin Anda ingat satu hal penting. Anda bukan rapuh, Anda hanya berbeda. Usia Anda adalah tanda kebijaksanaan. Anda telah melalui banyak hal dalam hidup. Anda berhasil melewati masa-masa sulit, menjaga keluarga, membesarkan anak, dan kini Anda layak menikmati hidup dengan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu hanya bisa Anda nikmati sebelumnya jika Anda sehat. Jangan biarkan kebiasaan kecil merampas kebebasan Anda. Buah yang Anda makan hari ini akan memengaruhi kesehatan otak Anda, jantung Anda, dan bahkan kemampuan Anda untuk mengenali orang-orang yang Anda cintai di hari esok. Saya ingin Anda tetap tajam, tetap berdiri tegak, dan tetap menjadi diri Anda, karena Anda tidak hanya makan untuk bertahan hidup, Anda makan untuk tetap menjadi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Bagi saya juga pengalaman Anda, buah apa yang paling sering Anda konsumsi? Apakah Anda akan mengubah kebiasaan setelah mendengar penjelasan saya hari ini? Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video lain yang bisa membantu Anda hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Anda selalu sehat, karena otak Anda sedang mendengarkan setiap apa yang Anda makan. Maka berilah dia makanan yang pantas untuk masa depan Anda.